Shalom saudara-saudara. Ya. Pagi ini kita mengingat atau memperingati hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus dari kematian, ya. Dan Rasul Paulus di dalam salah satu kesempatan pada jemaat di Korintus berkata, karena Yesus bangkit, maka iman kita tidak menjadi sia-sia. Amin. Baik. Semuanya pakai masker. Saya minta izin copot face ini supaya nafas saya ya. Cek 1 2. Baik, saudara-saudara. Nah, pagi hari ini saya ingin mengajak kita untuk memahami satu kebenaran di dalam firman Tuhan tentang bagaimana seharusnya ya, atau tentang salah satu yang menjadi respons terkait bagaimana kita menanggapi kebangkitan Tuhan. Ya. Jadi khotbah pagi hari ini berbicara tentang bagaimana respon kita atau respons kita. Dan ini salah satu respons yang ditawarkan oleh firman Tuhan ketika kita mengingat kebangkitan Yesus Kristus, saudara. Nah, itu yang akan kita dengarkan pagi hari ini. Jadi judul yang saya berikan adalah carilah perkara yang di atas. Itu judul khotbah kita pagi hari ini. Mari kita buka Alkitab kita di dalam kitab Kolose. Kita buka pasal 3 dan kita baca ayat 1 sampai ayat 4. Ya. Kolose pasal 3 kita baca ayat 1 sampai 4. Sudah dapat, saudara? Baik, saya akan bacakan buat kita semua. Saudara perhatikan di Alkitab, saudara. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Nah, saudara-saudara, salah satu tema yang dibahas oleh Rasul Paulus ketika dia mengirimkan suratnya kepada jemaat di Kolose adalah terkait respon ketika kita mengingat soal kebangkitan Yesus ini, saudara. Ya, teks ini sudah kita baca. Nah, sebenarnya teks Kolose 3 ayat 1 sampai 4 itu tidak berdiri sendiri, saudara. Kita sebenarnya harus membaca bahkan keseluruhan kitab Kolose ini, atau paling tidak kita membaca mulai pasal 2 ayat 1 sampai 23, lalu pasal 3 ayat 1 sampai 4, supaya nanti kita mengerti sebenarnya apa yang terjadi, ya, apa yang sedang dialami oleh jemaat di Kolose, sehingga Paulus memberikan semacam nasihat atau semacam respons yang harus mereka ambil ketika terkait dengan kebangkitan Kristus, saudara. Kita akan melihat dulu sebenarnya apa yang terjadi
atau apa yang dialami oleh jemaat-jemaat di Efesus, ya. Nah, pertama-tama di sini kita melihat bahwa Paulus, ya, ketika kita membaca ayat 2 sampai pasal 2 sampai pasal 3 ini, Paulus memperingatkan jemaat di Kolose terkait dengan adanya ajaran yang melibatkan tradisi manusia. Ini tradisi manusia, saya berikan tanda kutip, nanti kita akan coba memahami apa itu tradisi manusia. Jadi Paulus memperingatkan mereka, ada ajaran yang menekankan tradisi manusia. Nah, oleh Paulus di pasal 2 ayat 8, ya, ajaran yang melibatkan tradisi manusia ini disebut sebagai filsafat yang kosong. Kalau saudara perhatikan di ayat 8 pasal 2, filsafat yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Jadi ada sesuatu yang mencoba masuk ke dalam jemaat di Kolose, ya. Sama seperti halnya waktu kita membahas tentang jemaat di Galatia. Ada sesuatu yang mencoba merongrong iman mereka atau kepercayaan mereka. Dan hal yang merongrong ini, saudara-saudara, hal yang mencoba masuk mempengaruhi jemaat di Kolose, itu disebut sebagai tradisi manusia. Dan oleh Paulus itu disebut sebagai filsafat yang kosong, palsu, menurut ajaran turun-temurun dari nenek moyang mereka, dan menurut roh-roh dunia. Tetapi semua itu tidak sesuai dengan ajaran Kristus. Nah ini, ya, kita boleh belajar filsafat, kita boleh belajar hikmat dunia, ya. Saya juga membaca buku-buku yang terkait hikmat dunia. Contohnya, saya juga membaca buku hikmatnya pendiri agama Konghucu yang bernama Konghucu, ya. Saya membaca hikmat yang ditelurkan oleh tokoh tersebut. Tetapi ada banyak hikmat-hikmat yang di luar Kristus itu tidak sesuai dengan ajaran Kristus. Tetapi ada juga hikmat di luar sana, ya, di luar Alkitab yang sesuai dengan ajaran Kristus. Ya. Jadi kita harus sangat-sangat peka dalam membedakan mana yang sesuai dengan ajaran Kristus, mana yang tidak sesuai dengan ajaran Kristus. Nah, apa yang mencoba merongrong jemaat di Kolose ini, Paulus dengan tegas berkata tidak sesuai dengan ajaran Kristus. Ya, tidak sesuai dengan ajaran Kristus, saudara. Nah, di pasal 2 ini Paulus menggambarkan dengan sangat lengkap, ya, dengan sangat detail terkait tradisi tersebut, ya, digambarkan. Kalau nanti kita baca pasal 2 ini, ya, penggambaran akan tradisi itu ada, nanti juga kita akan bahas di depan. Nah, tradisi-tradisi ini atau ajaran-ajaran ini atau filsafat kosong ini atau ajaran turun-temurun dari nenek moyang mereka ini yang oleh Paulus tadi disebut tidak sesuai dengan ajaran Kristus, itu sangat berpotensi untuk merusak Injil dan berpotensi untuk merusak kepercayaan yang sejati jemaat di Kolose terhadap Kristus. Nah, itu sebabnya Paulus sangat menekankan, hati-hati, awas, ya, jangan sembarangan, ya. Ada orang-orang dari luar jemaat di Kolose ingin merongrong kamu, ingin menghancurkan imanmu, ingin menghancurkan Injil yang selama ini engkau peroleh. Ya, seperti itu, saudara-saudara. Kita lihat dulu di ayat 20, kalau saudara perhatikan pasal 2 ayat 20. Di sini dikatakan, apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Kristus dan bebas dari roh-roh dunia, mengapa kamu menaklukkan dirimu pada rupa-rupa peraturan seolah-olah
kamu masih hidup di dunia. Nah, ada satu kata yang perlu kita berikan perhatian di ayat 20 ini terkait tradisi, terkait ajaran yang tadi saya sebut di awal. Nah, di sini oleh Paulus tradisi, ajaran, filsafat kosong yang tidak sesuai dengan firman Kristus tadi itu disebut sebagai elemental forces atau kekuatan alam. Ya, kekuatan alam. Ini bisa diterjemahkan ke dalam beberapa kata, tetapi pada waktu itu ya sesuai dengan kondisi masyarakat, kondisi budaya, di mana mereka sangat percaya dengan adanya otoritas dari alam, saudara. Ya, jadi bahaya yang dimaksud oleh Paulus di sini disebut sebagai elemental forces atau kekuatan alam. Ya, di dalam bahasa Yunani-nya itu ditulis stoicheion. Ya. Nah, kekuatan alam ini bisa kita terjemahkan ke dalam beberapa kata. Misal, kekuatan alam, betul. Jadi kalau di tanah Batak, ya, karena kekuatan alam yang kadang menghancurkan dalam tanda kutip, sehingga orang-orang Batak zaman dulu yang tidak beragama Kristen atau beragama suku, ya mereka biasanya takut dengan kekuatan alam itu, lalu mereka mulai memberikan sesajen, lalu mereka mulai menyembah status-status tertentu, apakah itu dalam bentuk patung atau kayu-kayu besar, ya, dengan harapan kekuatan alam ini tidak merusak. Ya, saya kira di dalam hampir semua budaya ya, hal itu ada. Ya. Nah, stoicheion ini juga kita bisa terjemahkan ke dalam prinsip-prinsip alam. Prinsip alam. Ya. Atau kepercayaan yang terkait dengan alam yang sangat mempengaruhi kehidupan manusia. Ya. Contohnya apa? Di Indonesia itu masih banyak. Kalau jalan malam-malam lewat kuburan, apa? Beluga. Bukan beluga, apa namanya? Permisi, betul? Iya. Saudara masih melakukan itu? Hah? Enggak ya? Itu namanya kepercayaan terkait alam yang sangat mempengaruhi. Ya, stoicheion ini juga kita bisa terjemahkan ke dalam roh-roh yang ada di dunia ini. Roh-roh dunia. Lalu bisa juga kita terjemahkan sebagai prinsip-prinsip dunia. Nah, rupanya inilah yang mencoba merongrong jemaat di Kolose. Ya, mereka rupanya masih terpengaruh dengan apa yang mereka percayai dulu sebelum mereka menjadi seorang Kristen. Ya, jemaat di Kolose ini, kalau saya tidak salah ingat, itu terletak di satu lembah namanya Lembah Likus ya. Ya, dari situ lah ya. Dengan budaya yang sangat, mereka percaya kepada dewa-dewa, mereka percaya kepada roh-roh nenek moyang dan sebagainya. Jadi dulu waktu jemaat-jemaat di Kolose ini belum mengenal Yesus atau belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, mereka itu mempraktekkan tradisi-tradisi itu. Nah, sementara mereka berbalik dari semua itu dan percaya kepada Yesus, Paulus melihat bahwa jemaat ini berpotensi untuk diganggu kembali dengan ajaran-ajaran itu. Ya, saya masih menemukan di antara beberapa jemaat, saya tidak tahu sekarang kondisinya apa, itu masih mempraktekkan hal seperti itu. Salah satu contoh saja, ketika bayi saudara lahir, saudara harus
tentu saja apa ini namanya yang di sini tali pusat itu tentu saja kita tidak boleh buang sembarang, betul? Karena itu akan dimakan binatang, anjing atau binatang-binatang, dan itu menyebabkan kotor. Tetapi ada baiknya kita menguburkan tali pusat. Tetapi saya masih menemukan dalam beberapa orang, mereka menguburkan tali pusat itu bukan dengan pemahaman supaya tali pusat itu tidak menjadi sampah. Mereka menguburkan tali pusat itu bukan supaya tidak digigit atau dimakan anjing, tapi mereka menguburkan tali pusat itu dengan sebuah makna yang masih diikuti oleh tradisi. Kalau sampai ini nggak dimakan dikubur tali pusat ini, bisa-bisa anak saya nangis. Nangis terus sepanjang malam. Atau ini atau itu. Jangan-jangan kalau nggak dikuburkan akan ada roh setan yang bisa menguasai dia. Jangan-jangan kalau nggak dikuburkan nanti dia nggak bertumbuh tinggi, pendek terus misal. Nah saudara-saudara, itu yang saya maksud. Hal seperti itu juga merongrong jemaat di Kolose, saudara-saudara. Ya, ada orang lagi hamil, katanya kalau berdiri di pintu apa saya kurang tahu, harus bawa gunting. Kalau keluar malam bawa gunting. Kamu ngapain bawa gunting? Supaya apa itu? Enggak, supaya apa itu artinya? Supaya tidak diikuti setan. Supaya tidak diikuti setan. Artinya dia bawa gunting dengan pemahaman di pikirannya terkait tradisi dan filsafat kosong yang dulu pernah dia alami. Saudara, kalau saudara hamil, ini bukan untuk yang laki-laki, saya untuk yang perempuan. Kalau saudara hamil, keluar malam, tidak perlu bawa gunting, kecuali saudara mau menjahit, butuh motong kain. Betul saudara, ini saudara, ini. Ada lagi beberapa perdebatan terkait kalau meninggal 7 hari, 10 harinya, ya itu masih perdebatan, ya apakah boleh kita lakukan atau tidak. Beberapa kali saya iakan, tetapi dengan isi yang betul-betul semaksimal mungkin, tidak lagi terbawa tradisi-tradisi dari luar. Nah kalau kita pelajari sebenarnya, kalau kita mau jujur nih, kalau jemaat mau terima, kalau ada keluarga meninggal, tidak perlu kita ingat 7 hari, 10 hari, itu nggak perlu. Sebenarnya nggak perlu sama sekali, nggak akan memperlancar rohnya, ya kan? Kalau saudara belajar tradisi-tradisi itu, kenapa ada doa 3 hari? Itu ada makna-makna di belakangnya, saudara. Nah itu yang disebut filsafat kosong tadi. Ya. Kalau saudara lewat kuburan merinding bulu roma, ya iyalah. Kalau bulu ketek yang merinding kan repot. Jangan-jangan ada yang bisa di. Ya. Lalu untuk supaya tidak ada yang ngikuti, ada orang ambil ilalang itu basa-basi. Ini apa? Apakah setan takut dengan ilalang? Nyamuk iya. Kalau nyamuk pas terbang saudara tebas ilalang karena dia pingsan dia. Nah kalau setan, ya, apalagi banyak tradisi-tradisi yang bisa merongrong iman kita, sehingga akhirnya nanti membawa kita bukan lagi berharap dan bersandar kepada kematian dan kebangkitan Kristus atau kuasa kematian dan kebangkitan Kristus. Akhirnya kita berharap dan bersandar kepada tradisi itu tanpa kita sadar atau dengan kita sadar. Nah itu yang merongrong jemaat di Kolose pada waktu itu. Ada prinsip-prinsip dunia, ada prinsip alam, kekuatan alam, kepercayaan terkait alam yang sangat mempengaruhi roh dunia. Nah firman Allah berkata, Paulus berkata, itu sangat
dengan ajaran Kristus. Itu sebabnya saya katakan, kalau kita melakukan sebuah tradisi, boleh-boleh saja selama tradisi itu tidak bertentangan dengan ajaran Kristus. Kalau ada yang masuk, saudara nggak usah lihat ini semua. Itu saya lihat seperti serentak gitu. Seperti apa? Nggak usah. Saudara fokus saja ke sini ya. Nanti 5 kali orang keluar masuk sudah gini semua. Nanti nggak banyak. Ya, nggak ada apa-apa kok di sini ya. Jadi kalau bunyi pintu gitu, nggak usah. Ya, lihat aja ke sini. Oke? Sepakat? Baik. Saya lanjut kalau gitu ya. Boleh saja kita mengadopsi sebuah tradisi, boleh saja kita melakukan sebuah tradisi, selama tradisi itu tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Orang-orang kawan-kawan dari Sumba, mudah-mudahan tidak ada lagi yang melakukannya di sini. Ya. Memasang lilin di kuburan itu bagus apa enggak? Bagus, sebab kuburan Kristen belum ada listriknya di Sumbawa. Tapi kalau saudara pasang lilin dengan pemikiran supaya apa? Apa itu? Kalau orang Sumba pasang lilin biasanya supaya apa? Rohnya jalan lancar. Hah? Nggak tahu ya. Merapu. Siapa yang paham merapu di sini? Ada muatan mistis, betul nggak? Itu yang salah. Ya kalau kuburan Kristen kan belum ada listrik. Kalau saudara tiba-tiba pengen ke kuburan malam-malam, salah nggak? Ya enggak. Bawalah lilin atau senter. Tapi jangan saudara membawa lilin itu dengan tujuan tertentu yang isinya muatan-muatan mistis. Itu yang salah. Supaya itu tidak terjadi, lebih baik jangan membuka peluang, jangan bawa lilin, bawa aja senter. Gitu. Mengerti ya? Alur logikanya mengerti. Karena kalau kita masih melakukan sesuatu dengan muatan-muatan mistis, itu bisa merusak Injil yang ada di dalam diri kita. Itu yang ditegur oleh Paulus di sini. Ditegur sama Paulus. Ya. Nah, saya mau memberikan 2 isu terkait ini. Yang pertama, isu pertamanya adalah jemaat di Kolose merasa takut apabila tidak memelihara tradisi tersebut. Mereka takut kena murka. Mereka takut kena dampaknya. Itu tadi yang saya bilang kalau orang Batak ya, zaman dahulu sebelum mereka menjadi Kristen atau setelah mereka menjadi Kristen pun masih ada yang terlibat dengan hal-hal ini. Mereka masih memberi sesajen. Kenapa mereka memberi sesajen? Karena kalau mereka tidak memberi sesajen, mereka takut kena murka Allahnya. Kami orang Batak begitu dulu. Ya, yang kami sebut sebagai popumula jaringan dulu itu. Jadi Allah kami dulu itu suka murka kalau nggak dikasih sesajen. Sama dengan orang Jawa, sama dengan orang Cina, sama dengan orang Sumba, betul ya? Begitu. Jadi isu pertama, kenapa jemaat di Kolose masih memelihara tradisi tadi itu, filsafat-filsafat kosong itu, yang punya potensi besar merusak iman dan Injil dalam diri mereka, karena mereka takut. Nah ini kan apa ya? Ini kan berarti mendegradasi. Apa ya? Mendegradasi itu membuat menurunkan, menghancurkan kuasa kematian dan kebangkitan Kristus. Betul? Sementara firman Allah berkata, ketika Kristus mati, ya, maka tidak ada lagi otoritas-otoritas yang sebenarnya bisa berkuasa atas kita yang percaya kepada kematian Kristus. Tapi orang di Kolose, mereka sudah menerima kematian Kristus, mereka sudah menerima kebangkitan Kristus, tapi di sisi lain mereka masih takut dengan yang namanya apa? Roh-roh tadi. Masih takut dengan yang namanya
pasal 2 ayat 16 itu. Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan, minuman, hari raya, bulan baru, hari Sabat. Lalu saudara ayat 23, peraturan ini walaupun nampaknya penuh hikmat, ibadah buatan sendiri, seperti merendahkan diri, menyiksa diri, tidak ada gunanya selain untuk memuaskan hidup duniawi. Ya. Jadi mereka tuh ditakut-takuti. Kamu jangan makan ini loh. Kamu jangan makan itu. Kenapa? Bukan alasan-alasan yang logis, bukan alasan kesehatan. Kalau saya bilang, saya siapa sih? Pak Yakub, jangan makan daging babi loh. Pak Yakub tanya kan, kenapa Pak Sam? Kolesterol kan tinggi. Nah itu logis, betul nggak? Betul nggak? Tapi kalau saya bilang, Pak Yakub jangan makan babi. Kenapa? Wih, ada setannya itu. Wih, babi itu kalau kita makan. Wow, alasan-alasan yang mistis. Saya mau tanya saudara, soal makan. Semua boleh nggak kita makan? Boleh. Cicak boleh dimakan? Boleh. Boleh. Ya boleh kalau saudara mau. Pertanyaannya adalah, apa perlu? Kan gitu kan? Apa perlu? Misalnya saudara tiba-tiba, ya ini keadaan yang tidak mungkin terjadi, tapi kita bikinlah ekstrim ya. Tiba-tiba saudara langsung bawa kosong, entah kemana penduduknya, tinggal saudara sendiri. Ini ekstrim kan nggak mungkin terjadi ya. Hewan yang ada di sini cuma cicak, makanan nggak ada, minuman nggak ada. Ya makan aja cicak. Semua makanan boleh kok kita makan. Masalahnya adalah perlu apa enggak gitu. Kalau saudara di rumah ada daging ayam, sate, bolu kukus, emang masih perlu makan cicak? Artinya alasan-alasan ketika kita perlu atau tidak itu alasan yang logis, bukan alasan yang mistis. Mengerti? Nah, saya melihat masih banyak orang Kristen hari ini melakukan sesuatu itu karena ada alasan mistis. Nah, ini yang berpotensi merusak iman. Sehingga kematian dan kebangkitan Kristus seperti tidak punya kuasa di dalam diri kita. Padahal Kristus sudah mati. Surat hutang kita, kata kitab Efesus, itu dilunasi dengan cara memakukan di kayu salib. Tidak ada lagi ikatan, tidak ada lagi kutuk. Nah, itu yang dikritik oleh Paulus di dalam surat Kolose. Saudara. Nah, itu juga yang harus kita perhatikan di dalam hidup kita. Ya. Kita tidak mau menjadi seorang Kristen yang sudah mengalami kematian dan kebangkitan Kristus, tetapi seakan-akan kematian dan kebangkitan Kristus itu tidak memiliki otoritas apapun di dalam diri kita. Kenapa? Karena kita masih terlibat dengan atau percaya dengan filsafat kosong, tradisi-tradisi yang mengganggu iman kita. Karena kita masih terlibat dengan apa lagi saudara-saudara? Kepercayaan, praktek-praktek yang penuh mistis dalam hidup kita. Kalau kita masih terlibat dengan semua itu, seakan-akan kita berkata begini, kematian Kristus yang kita peringati Jumat yang kemarin, Paskah yang kita peringati Jumat kemarin, dan kebangkitan Kristus yang kita peringati hari ini, sama sekali tidak punya otoritas dalam hidup saya. Kenapa? Karena saya masih terikat dengan tradisi. Iya, tradisi, filsafat kosong, praktek-praktek mistis, dan semuanya itu tidak sesuai dengan firman Kristus. Nah, itu dia. Jadi mengerti ya apa isi teguran Paulus kepada jemaat di Kolose ini ya. Jadi isu pertamanya itu saudara. Isu kedua, ya. Sebelum isu kedua, saya lanjut sedikit tentang isu pertama ini.
Jadi karena mereka masih percaya kepada tradisi-tradisi tersebut, maka jemaat di Kolose itu terlibat di dalam yang namanya penyembahan kepada malaikat. Coba saudara lihat ayat 18. Janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang pura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat. Mereka punya beribadah kepada malaikat. Coba, sebenarnya yang perlu disembah itu siapa? Tuhan. Tuhan. Tetapi karena budaya tradisi mereka menganggap ya makhluk-makhluk rohani itu punya otoritas yang mungkin disamakan dengan Tuhan. Jadi mereka beribadah kepada malaikat. Ya. Beberapa di antara teman-teman saya juga ya sudah Kristen, sudah pendeta juga. Saya melihat, saya tidak tahu apakah ada muatan mistis ya di dalam tindakan atau perkataan mereka. Mereka masih sangat menonjolkan bahwa terjadi bulan baru. Bulan penuh. Bulan penuh seperti sesuatu yang istimewa sekali. Ya. Seperti sesuatu yang spesial untuk bulan penuh. Sekali lagi saya tidak tahu apakah itu bermuatan mistis atau tidak. Ya. Tapi itu awal. Biasanya di budaya-budaya tertentu bulan penuh itu memiliki makna-makna mistis tertentu. Betul? Ya. Lalu mereka melakukan asketisme. Asketisme itu adalah menahan diri dari makan dan minum. Ya karena itu tadi budaya mereka. Mereka percaya kalau menahan diri dari makan dan minum itu akan mempengaruhi kedekatan mereka kepada yang ilahi, entah Tuhan, entah siapa. Itu di budaya mereka yang lama. Dalam budaya Kristen juga kadang begitu. Orang kalau rajin puasa itu merasa diri dekat dengan Tuhan. Apakah puasa membuat saudara dekat dengan Tuhan? Iya, tentu saja. Tetapi apakah puasa membuat saudara lebih dekat dari Tuhan ketimbang mereka yang tidak puasa? Tidak. Nah itu isunya itu di situ. Bukan berarti kita nggak puasa loh. Kalau saudara memang istilahnya itu digerakkan untuk berpuasa, tapi puasa tidak sedang membuat saudara lebih dekat kepada Tuhan ketimbang mereka yang tidak puasa. Itu harus dipahami. Ya, itu dilakukan oleh jemaat di Kolose. Mereka berpantang makan. Dalam hal ini saudara-saudara, kematian dan kebangkitan Kristus menjadi tidak berkuasa lagi atas mereka. Di ayat 19 dan 20 kan. Sedang ia tidak berpegang teguh kepada kepala, dari mana seluruh tubuh yang dijunjung dan diikat menjadi satu oleh urat-urat dan sendi-sendi, menerima pertumbuhan ilahi. Apabila kamu telah mati bersama dengan Kristus dan bebas dari roh dunia, mengapa kamu menaklukkan diri pada rupa-rupa hal tersebut? Apa nggak cukup kematian dan kebangkitan Kristus itu? Apa bagimu kematian dan kebangkitan Kristus itu tidak berkuasa atas dirimu sehingga kamu harus masih menaklukkan diri di bawah tradisi-tradisi tadi? Nah, itu perlu kita perhatikan. Isu kedua, coba naikkan, ada naikkan lagi. Nah, ini dia. Isu kedua, jemaat di Kolose dicekoki ajaran bahwa dengan mengakui dan melakukan semua bentuk tradisi dan ajaran tersebut, maka hal itu akan membawa mereka kepada Allah. Ini pencampuran. Ini yang saya maksud tadi, pencampuran. Di satu sisi mereka percaya kepada Kristus yang sudah mati dan bangkit. Di sisi lain, rupanya kematian dan kebangkitan Kristus dianggap tidak cukup untuk membawa mereka kepada Allah. Sehingga mereka harus melakukan hal-hal lain lagi yang sifatnya tradisi. Mengerti maksud saya? Ini pencampuran. Sama dengan jemaat di Galatia, mereka digoda. Ya, betul kamu percaya Yesus, betul kamu mengakui kematian dan kebangkitan Kristus. Tapi kalau kamu nggak disunat secara lahiriah, kamu nggak bisa kata
perongrong itu kepada jemaat di Galatia. Itu sebabnya Paulus marah sekali kepada jemaat di Galatia ketika mereka terpengaruh oleh ajaran itu. Sama dengan jemaat di Kolose ini. Isu kedua, jemaat di Kolose ini merasa atau diajar oleh para musuh dalam tanda kutip, para Stoik. Oke, kamu terima Yesus nggak apa-apa. Oke, kamu mengaku kematian, kebangkitan Yesus nggak apa-apa. Tapi kamu nggak boleh meninggalkan tradisi. Tapi tradisi itu bertentangan dengan firman Kristus. Nggak apa-apa, itu melengkapi. Itu yang salah. Sekali lagi saya bukan anti tradisi ya, anti semua tradisi. Kita boleh ikut tradisi atau warisan budaya nenek moyang kita, tetapi selama tradisi dan warisan budaya itu tidak bertentangan dengan firman Kristus. Masalahnya, kalau itu bertentangan dengan firman Kristus dan kita menganggap itu harus kita lakukan untuk melengkapi keselamatan kita, nah itu yang keliru, itu yang menjadi salah, itu yang menjadi dosa. Sehingga kematian dan kebangkitan Kristus dianggap tidak cukup. Dianggap tidak cukup untuk membawa mereka kepada Allah. Bayangkan. Ya, baik. Nah, semua ini sangat mempengaruhi jemaat di Kolose. Padahal mereka seharusnya sudah bebas dari semua hal ini ketika mereka menerima hidup baru oleh kematian Kristus. Saudara perhatikan ayat 20. Apabila kamu telah mati bersama dengan Kristus, bebas dari roh dunia, seharusnya kamu udah bebas. Kenapa kamu masih mau menaklukkan diri lagi? Ya, harusnya jemaat di Kolose sudah bebas dari semua pengaruh-pengaruh bisnis itu ketika mereka menerima hidup baru oleh kematian Kristus. Ya. Nah, ketika jemaat di Kolose masih mau melakukan semua tradisi filsafat kosong itu, tampak dari luar jemaat di Kolose adalah Kristen, tetapi secara rohani mereka adalah Kristen campur, bukan Kristen sejati. Jadi hati-hati saudara ya. Kita harus sangat bijak memilah mana yang perlu kita ikuti, mana yang tidak perlu kita ikuti. Beberapa jemaat dulu orang Chinese, salah satu teman kita dulu di tokonya dikasih apa ini? Kucing ini. Terus saya tanya, kenapa dipasang Pak? Ini saya tanya dulu, jangan sungguh-sungguh kan? Apakah untuk hiasan saja atau ada makna mistis di dalam? Oh, untuk hiasan saja. Oke. Ya. Lalu saya diskusi sama beliau. Ya, diskusi. Walaupun untuk hiasan saja, tetapi kalau kita lihat latar belakang penggunaan benda ini, makna mistisnya ini. Apa bedanya jika benda ini tidak ditaruh di sini atau dengan ditaruh di sini? Enggak ada ya, kalau gitu lebih baik tidak ditaruh. Iya kan? Betul? Karena pandangan orang benda ini itu ada kekuatan mistisnya. Nah, itu yang saya sebut sangat bijak. Kita harus sangat bijak dalam memakai, menentukan, mengikuti apa-apa yang terkait tradisi. Ya. Sekarang misalnya kalau saya sebagai pendeta, lalu saya memilih pas saya ke Cina atau ke Rusia atau kemana negara-negara Eropa yang suka koleksi barang-barang antik. Amin, haleluya. Misalnya saya ke sana lalu membeli barang antik naga yang sudah menyentuh 2 meter kali 1 meter, lalu saya taruh di ruang tamu pastori. Kira-kira pendapat jemaat apa? Wih, bagus sekali, gitu? Apa pendapat jemaat? Oh, saudara tidak mau berpendapat? Oh, baiklah kalau begitu. Saya juga nggak jadi pasang sudah. Padahal rencana saya pasang.
Ya. Lalu saya berdebat, itu kan cuma hiasan, itu kan cuma abang baru saya pendeta. Tapi di mata banyak orang, benda itu punya kekuatan mistis. Nah itu kan mengganggu iman orang lain, Injil dan diri orang lain. Makanya Paulus di beberapa kesempatan dikatakan janganlah menjadi batu sandungan. Walaupun pengetahuanmu tinggi, imanmu tinggi, kalau itu menjadi batu sandungan buat mereka yang pengetahuannya tidak setinggi kamu berdosa. Nah itu terkait juga dengan tradisi dan kebiasaan-kebiasaan yang punya. Ya, kita lanjut kepada inti pembacaan kita pagi hari ini. Jadi apa yang harus kita perhatikan ketika kita mengingat tentang kebangkitan Kristus? Carilah perkara yang di atas. Kolose 3:1-4. Kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus. Ini kan bicara tentang waktu kita menerima Yesus, lalu kita dibaptis air. Waktu kita diselamkan, itu kita sama dengan mati bersama dengan Kristus. Waktu kita keluar dari air, itu sama dengan kita bangkit bersama dengan Kristus. Jadi satu frase ini, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, itu sama dengan ini. Kalau kamu sudah bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka, ya kan, pikirkanlah perkara yang di atas. Jadi ini bicara tentang apa? Fokus, ganti fokus. Yang tadi fokus jemaat di Kolose itu sebelum mereka bertobat adalah terkait tradisi, budaya. Mereka melakukan ini dan itu yang tidak sesuai dengan ajaran Kristus. Tapi waktu mereka menerima Yesus, fokus mereka harus digeser, diubah. Fokusnya sekarang apa? Pikirkan perkara yang di atas. Pikiran harus selalu diarahkan kepada hal-hal yang di atas. Apa itu? Bukan berarti saudara kalau jalan atau di gereja lalu gini terus. Bukan. Itu artinya bicara tentang kebenaran-kebenaran Kristus. Yang tadi yang disinggung. Itu semua perilaku itu gak sesuai dengan kebenaran Kristus loh. Kalau gitu sekarang, kalau kamu udah bertobat, kamu udah terima Yesus, kamu udah mati bangkit dengan Yesus, pikirkan kebenaran Kristus. Fokus yang harus diubah. Kalau tadi fokusmu ke utara, sekarang ke selatan. Jangan fokusmu ke utara tadinya, sekarang ke timur. Itu masih 45 derajat. 90 derajat. Kamu masih gampang menoleh, betul nggak? Tapi kalau tadi utara, sekarang ke selatan. Ada perubahan fokus di sana. Fokus apa? Dari filsafat kosong, dari ajaran yang tidak sesuai firman Kristus. Sekarang ketika kamu menerima kematian dan kebangkitan Kristus, kamu harus ubah fokus, yaitu fokus kemana? Kepada kebenaran kekal surgawi. Orang Kristen akan memandang segala sesuatu dengan latar belakang kekekalan, tidak lagi menjalani hidupnya seolah-olah hanya dunia ini yang penting. Itu. Baik. Kesimpulannya apa, saudara-saudara? Pada saat kita mengakui kematian dan kebangkitan Kristus dalam hidup kita, pada saat kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, pada saat kita mengenang kematian Kristus di Paskah, mengenang kebangkitan Yesus di hari Minggu, maka kita tidak lagi takut, kita tidak lagi mau melakukan, kita tidak lagi dipengaruhi apa yang kita sebut di awal sebagai elemental forces tadi, kekuatan bumi, filsafat kosong, tradisi-tradisi yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kita tidak lagi takut terhadap semua itu. Ya, kenapa, saudara? Karena kematian dan kebangkitan Kristus adalah cukup. Kematian dan kebangkitan Kristus adalah berkuasa untuk membawa kita kepada keselamatan kekal yang Tuhan berikan. Tidak perlu ditambah-tambah yang lain. Ya, kalau saudara hamil, supaya saudara selamat keluar malam, tidak perlu bawa gunting. Ya, bawalah senter supaya jalanmu kelihatan. Saudara bawa gunting, nggak bawa senter, nggak ada lampu, jatuh, kepleset, selamat nggak? Kena gunting. Nah itu terus. Atau berdoa kepada Tuhan supaya saudara dilindungi. Ingat, kematian dan kebangkitan Kristus adalah cukup, adalah berkuasa. Amin. Itu dia saudara ya. Baik, terakhir, tolak ukur dalam menentukan semua nilai yang ada di dunia ini
bukan lagi berasal dari manusia. Tolak ukurnya harus berasal dari Tuhan dan firman. Misal, beberapa prinsip memberi lebih penting daripada menerima. Itu kan tolak ukur firman Allah. Kalau tolak ukur manusia, kalau boleh terus menerima, betul nggak? Kalau boleh jangan memberi. Tapi tolak ukur firman Allah atau tolak ukur Tuhan, memberi lebih baik atau lebih penting dari melayani, lebih penting dari memerintah. Kalau tolak ukur dunia beda, memerintah lebih penting daripada tolak ukur kita nggak boleh mengampuni, jauh lebih penting daripada balas dendam. Itu saudara kita semua ya. Kok tahu apa yang ada di pikiran saya? Oh iya. Ya. Baik. Saya pikir itu, mari kita maknai kebangkitan Kristus dengan tidak mencampur adukan kebenaran Kristus dengan kebenaran yang bukan dari Kristus. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Selamat pagi.